Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa KP Rumi Jakarta yang berbahagia, ada pertanyaan. Katanya salah satu hikmah puasa itu untuk merasakan bagaimana penderitaan bagi orang-orang fakir. Pemirsa, tapi pertanyaan itu juga berkelanjutan karena katanya ada hadis Nabi yang mengatakan kadal faqru ayakunal kufra kadal hasadu ayasbiqol qadra. Nah, itu kalau dilihat secara ulumul hadis, para muhadis itu mantuk hadis tersebut masuk pada derajat hadis dhaif. Tapi jangan dibahas doibnya, karena ini berkembang di masyarakat. Jadi ada, seakan-akan ada kontradiktif antara bagaimana puasa itu supaya merasakan terhadap penderitaan orang fakir, tapi pada satu sisi bahwa orang itu tidak boleh fakir. Nah itu, karena menurut konteks yang berkembang di masyarakat itu, bahwa fakir itu akan mendekati kufur. Padahal ada lanjutan kalimatnya, bukan hanya fakir yang membahayai itu, hasud juga akan mendahului perhitungan-perhitungan rasional. Yang saya menarik ini dari pertanyaan itu, dalam kitab Naswairul Ibad itu diceritakan begini. Sayyidatina Fatimahuz Zahra ketika mengurusi putra-putranya Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, itu merasa kelelahan, walaupun beliau itu adalah waktu itu menjadi ibu negara. Karena Al-Fadil Al-Mukarram, suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu, yaitu waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Jadi karena kecapean dan kelelahan, Sayyidatina Fatimahuz Zahra itu mengadu kepada ayahnya, kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sini bilang, ya Rasulullah, Abah atau bagaimana, kita ini termasuk keluarga yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kalau kita minta akan diberikan. Saya ini sekarang hidupnya menderita, capek gitu ngurusin putra-putra ini. Mohonlah kepada Allah supaya ada pembantu, entah itu pembantu yang bersifat moral atau material, supaya kita itu happy hidup di dunia ini. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Wahai putriku, kita ini adalah, engkau ini adalah ummahatul mukminat, ibu dari ibu-ibu orang yang beriman. Tentunya sikapnya akan berbeda sekali. Jadi kalau ibu-ibu yang lain ketika menderita kekurangan dan lain sebagainya itu fokus supaya itu diselesaikan, kalau kita ada usaha-usaha yang lebih, yaitu apa? Kita merasa fakir bukan materi, tapi kita merasa fakir dari kefakiran itu kita akan menguatkan keimanan. Lalu gimana Abah, gimana Rasulullah? Cobalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Sayyidatina Fatimah diajari oleh Nabi Muhammad SAW supaya untuk menghalau yang disebut oleh orang itu kefakiran, itu dengan kalimat tauhid yang benar-benar menghunjam kepada jiwanya, sehingga kefakiran itu sama sekali tidak berarti dan kefakiran itu tidak akan membawa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh, Quli la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Ini
ada 3 kalimat thayyibah yang membuat Sayyidatina Fatimah Zahra itu seakan-akan setelah diberikan 3 kalimat tauhid itu, kelelahan, kecapeannya itu hilang. Coba perhatikan pemirsa KP Jakarta yang berbahagia. Yang pertama, orang yang lagi susah itu langsung jiwanya dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berikrar, La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang benar, hanyalah Allah yang sangat agung. Ini Azimul Halim, yang sangat agung, yang sangat bijaksana. Nah ini menghujam. Kemudian menyadari bahwa bukan hanya Allah agung dan bijaksana, untuk menghilangkan kegelisahan, kefakiran, kesusahan, dinyatakan dengan pernyataan yang keduanya, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang benar, yang hak, hanyalah Allah yang mengatur aras yang agung. Nah ini, kalau berbicara aras, Masya Allah, dunia kita itu nggak ada apa-apanya aras itu dibanding dengan aras. Apalagi diri kita. Sama sekali kalau kita sudah mengingat Allah Rabbul Arsyil Azim, maka itu akan menghalau ketidakpercayaan bahwa kita hidup sengsara dan lain sebagainya. Akan dihalau. Karena apa? Karena Allah Rabbul Arsyil Azim. Nah, karena kita di manusia itu hidupnya di dunia, bukan di aras. Nabi Muhammad SAW mentaukidi bahwa kita yang di bumi pun akan mendapatkan sama perlindungan dari Allah dengan mengatakan La ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah yang mengatur samawat, langit-langit, yang mengatur bumi. Inilah pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan rasa kesusah, kejenuhan, kefakiran. Segera kita mengadakan usaha hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membangun tauhid. Nah, itu bedanya ummahatul mukminat dengan ya umi-umi sekarang ini. Kalau umi sekarang ini ya karena ya yang bimbingnya juga bukan Nabi dan Rasul, ya pelan-pelan lah kita untuk memberikan arahan-arahan kepada umi-umi sekarang, karena ya emang kondisinya juga berbeda, makomnya berbeda antara ummahatul mukminat dengan umi-umi sekarang. Jadi benar bahwa kita berpuasa adalah supaya kita sadar bahwa kita ini fakir ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti akan merasakan betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan puasa ini mudah-mudahan kita diarahkan oleh Allah ke sana, sehingga kita bisa menjalani maslahatnya puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.